Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Lukas Suprastowo dari GKI Klaten. Tema hari ini adalah hikmat atau duit, dilandaskan pada bacaan dari surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Saudara-saudara terkasih, kalau saudara disuruh memilih hikmat atau uang, saya kok meyakini sebagai orang-orang Kristen, maka kita terinspirasi oleh Salomo ketika diberi kebebasan untuk memilih salah satu di antara dua. Dalam peristiwa Salomo, hikmat yang dimintanya kemudian menarik kejayaan, menarik kemaksuran, menarik kekayaan. Jadi kalau boleh dibilang, maka dengan hikmat, maka segala sesuatu diperoleh. Saat ini ketika kita membaca surat Yakobus yang ditujukan kepada 12 suku Israel yang ada di perantauan, maka saudara bisa membayangkan orang-orang dalam perantauan hidupnya sangat dipengaruhi oleh banyak sekali inspirasi, banyak sekali pengajaran, banyak sekali pengaruh. Yakobus menekankan pentingnya hikmat yang datangnya dari atas, yang mendasari pertumbuhan iman jemaat mula-mula dan mendasari kehidupan mereka kesehari demi kesehari. Ada satu hal yang menurut saya penting di mana saya bagikan hari ini terkait dengan hikmat dan iri hati. Yakobus menekankan betul-betul bahwa penghambat seseorang untuk menerima hikmat yang datangnya dari Allah adalah iri hati. Kalau orang dipenuhi dengan iri hati, tentu dia sedang dipenuhi dengan hikmat yang dari dunia ini. Tapi Yakobus mengingatkan hikmat yang dari bawah, hikmat yang dari dunia ini melahirkan banyak kejahatan. Ketika orang dipenuhi dengan iri hati, maka relasi dengan sesamanya dipenuhi dengan kedengkian dan kejahatan. Dengan iri hati, maka anak tidak segan-segan untuk melawan dan tidak hormat kepada orang tua. Atas iri hati, orang berani membunuh sesamanya untuk sebuah tujuan. Atas iri hati, maka berbagai banyak kejahatan dilakukan untuk merengkuh apa yang diinginkan. Maka Yakobus mengajak umat untuk betul-betul mengejar
anugerah hikmat yang datangnya dari Allah. Karena hikmat yang datangnya dari Allah itu akan berujung pada damai sejahtera, bukan penyesalan seperti yang dunia tawarkan. Hari ini mari kita terus memohon pertolongan Tuhan supaya hikmat yang dari Allah itu dianugerahkan menguasai, memimpin pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita. Dan kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya dibebaskan dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ada satu kisah yang menginspirasi saya ketika Mahatma Gandhi, sosok yang dikenal sebagai orang yang berhikmat, yang konon katanya mengidolakan Yesus tetapi tidak suka dengan kekristenan karena gambar kekristenan pada masa itu tidak menggambarkan Kristus. Satu kali Mahatma Gandhi sekolah di London dan dia dibimbing oleh seorang profesor. Profesor secara akademis tidak dapat dipungkiri lagi, dia punya kemampuan dasar akademis yang maksimal. Namun demikian, ternyata dia banyak mendengar tentang Mahatma Gandhi yang dikenal sebagai orang yang berhikmat. Sayangnya profesor itu justru diliputi dengan iri hati. Maka dalam berbagai hal dia tidak berlaku baik kepada Mahatma Gandhi. Salah satu peristiwa yang paling diingat Mahatma Gandhi adalah ketika Mahatma Gandhi harus makan di kantin. Ternyata kantin sudah penuh. Tinggal satu tempat duduk, yaitu di samping profesor itu. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Mahatma Gandhi mengambil makanan dan duduk di sebelah profesor itu. Tetapi profesor yang punya kemampuan akademis yang luar biasa, tapi diliputi oleh kedengkian, iri hati, maka dia ingin menjatuhkan Mahatma Gandhi dengan mengatakan, tidak elok babi makan bersama burung. Mahatma Gandhi tidak tersinggung, tidak marah. Kemudian dia bangkit berdiri dan mengatakan, baik profesor, saya terbang dulu. Silahkan, selamat makan. Saudara, betapa malunya profesor itu. Atas peristiwa itu ternyata profesor tidak belajar. Sampai pada sebuah peristiwa yang dikenang oleh Mahatma Gandhi, yaitu ketika di kelas. Nah, di kelas ketika hendak menyampaikan pengajaran, sang profesor itu dengan sengaja menyampaikan sebuah pertanyaan. Hai mahasiswa, kalau saya punya dua hal dan saudara harus memilih, saudara pilih mana? Pilih hikmat atau duit? Sang profesor kemudian menuju kepada sosok Mahatma Gandhi dan bertanya. Dan dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, kalau kamu suruh milih hikmat atau uang, kira-kira apa, saudara? Mahatma Gandhi dengan rendah hati mengatakan, profesor, kalau saya harus milih, maka hari ini saya memilih duit. Sang profesor senyum petus, senyum mengejek sambil meninggalkan Mahatma Gandhi berkata, kalau saya memilih hikmat. Dalam perjalanan meninggalkan Mahatma Gandhi mengatakan, iya, baiklah orang mengambil sesuatu yang dia tidak sedang miliki. Bapak Ibu, kiranya hikmat yang datangnya dari atas ada pada saudara semuanya, dan saudara dibebaskan dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Allah, kami bersyukur atas sapaan Gembala GKI pada hari ini, di mana kami diingatkan untuk mengandalkan Tuhan, sehingga hikmat yang datangnya dari Allah melimpah atas kami. Kami berdoa memohon pimpinan-Mu supaya kami dijauhkan dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Tetapi kami didekatkan dengan kemurnian, ketulusan, dan betul-betul merindukan sebuah hikmat yang datangnya daripada-Mu, yang akan mempengaruhi pola pikir, tutur kata, dan perbuatan kami, yang tidak akan menjerumuskan kami pada penyesalan, melainkan damai dan sejahtera. Demi Kristus Yesus Sang Sumber Hikmat, kami berdoa. Amin.